Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semua, selamat datang di channel Listrik untuk Kehidupan. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah rangkaian kontrol automatic transfer switch atau biasa disebut ATS sederhana yang bisa kita gunakan untuk memindahkan sumber power secara otomatis dari sumber power yang satu ke sumber power yang lainnya. Jadi sebagaimana yang bisa kita lihat pada gambar, di sini terdapat rangkaian ATS yang terdiri dari dua sumber. Sumber yang pertama yakni sumber PLN 220, kemudian yang kedua adalah sumber genset ataupun PLTS 220. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menginformasikan bahwa penjelasan tentang rangkaian ini juga sudah saya muat di blog saya di blog kadapi.net. Silakan teman-teman yang mau mempelajari dalam bentuk tulisan bisa mengunjungi link pada deskripsi ya. Baiklah, untuk mempermudah penjelasan rangkaian ini, saya akan membagi penjelasan pada video kali ini menjadi 4 bagian ya. Penjelasan yang pertama, kita review kembali fungsi dari komponen-komponen yang ada pada gambar ini ya, yakni MCB, konduktor, timer. Kemudian yang kedua, kita akan membahas rangkaian dayanya, baik dari sumber PLN maupun sumber genset. Jadi di sistem ini rangkaian dayanya seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas rangkaian kontrolnya, jalurnya dari mana ke mana saja gitu ya, baik untuk sumber PLN maupun sumber genset. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas prinsip kerjanya secara keseluruhan, baik itu rangkaian dayanya maupun rangkaian kontrolnya. Baiklah, kita langsung ke poin yang pertama, yakni penjelasan tentang komponen-komponen yang ada pada rangkaian ini. Sebagaimana pada gambar kita melihat ada beberapa komponen di sini ya teman-teman. Ada MCB, ya saya tunjukkan ini MCB ya, yang sebelah kiri. Di sini ada MCB 1 pas 16 ampere sebagai sumber dari PLN. Kemudian di sini juga ada MCB 1 pas sebagai sumber dari genset. Jadi sebagaimana yang kita pahami, fungsi MCB adalah sebagai pembatas daya ya. Sebagai pembatas daya, juga sebagai proteksi. Saat berfungsi sebagai pembatas daya, contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan di rumah kita memiliki kWh meter 450 volt ampere misalkan, atau 900 lah. Di kWh meter 450 ampere, MCB yang digunakan adalah 2 ampere, itu pasti ya. Di setiap kWh meter 450 volt ampere itu menggunakan MCB 2 ampere. Kenapa 2 ampere? Karena kalau kita hubungkan dengan persamaan daya, maka 450 itu arusnya adalah 2 ampere. Misalkan VA itu yang 450 VA itu kan masih daya semu ya. Kalau kita rubah menjadi daya aktif atau daya nyata, maka dia akan dikalikan dengan cos P-nya seperti itu. Nah, ketika kita memasukkan rumus, maksud saya memasukkan nilai arus pada rumus P sama dengan V kali I cos P, maka angka 2 ampere itulah yang akan membuat daya pada kWh itu cocok sebagaimana pada rumus berikut ini ya. Silakan dilihat. Jadi itu fungsi MCB yang pertama sebagai pembatas daya. Artinya biar
daya yang kita beli dari PLN itu tidak lebih. Misalkan arus atau beban pada rumah kita sudah mencapai 2 ampere, maka MCB ini akan trip atau akan mati atau off atau turun gitu ya. Bahasa awamnya MCB ini akan turun atau jeglek. Jadi dia tidak akan melebihi daya terpasang. Itu fungsi MCB. Kemudian yang kedua adalah sebagai proteksi. Jadi MCB juga berfungsi sebagai pengaman ketika terjadi short circuit atau yang biasa kita sebut dengan istilah konslet. Konslet itu adalah kondisi di mana jalur pas atau jalur line terhubung secara langsung dengan jalur netral. Pada saat itu terjadi maka akan terjadi arus yang tidak terhingga ya. Ketika itu terjadi maka MCB juga akan trip. Pada saat itu MCB berfungsi sebagai proteksi atau pengaman ketika terjadi hubung singkat. Kemudian fungsi MCB yang juga tidak boleh kita lupakan salah satunya adalah sebagai penghubung dan pemutus rangkaian tentunya ya. Seperti yang ada pada gambar ini, MCB ini selain berfungsi sebagai pengaman beban lebih, maksud saya sebagai pemutus beban lebih, sebagai pembatas beban lebih, dia juga berfungsi sebagai proteksi hubung singkat, juga berfungsi sebagai pemutus gitu ya. Artinya ketika kita ingin mematikan listrik di dalam rumah kita tinggal mematikan MCB. Mungkin segitu penjelasan tentang MCB. Kita lanjut ke komponen yang kedua, yakni kontaktor. Kontaktor kalau kita tinjau dari segi bahasa, kontak artinya penghubung ya. Kontaktor itu artinya penghubung. Artinya kontaktor itu akan menghubungkan jalur sumber menuju ke jalur beban. Nah, pada kontaktor yang kita gunakan kali ini kebetulan adalah kontaktor 3 pas, dan memang kebanyakan kontaktor itu 3 pas ya, karena memang diperuntukkan untuk melayani beban-beban 3 fase. Kalau kita berbicara tentang fungsi kontaktor, jelas bahwa kontaktor ini kalau kita tinjau dari definisinya, dia akan berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan sumber arus dari sumber ke beban. Tapi dilakukan secara otomatis atau elektris ya. Artinya untuk mengoperasikan kontaktor ini kita tidak memperlakukannya seperti saklar ya. Kalau saklar kita kan on off-nya menggunakan tangan ya, dengan menekan tuas ke bawah dan ke atas. Kalau pada kontaktor itu dilakukan secara magnetis. Yakni pada kontaktor kan kita tahu bahwa kontaktor ini memiliki koil ya. Koil itu nanti ketika dialiri arus maka dia akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet itulah yang akan menarik pelatuk-pelatuk terminal, baik itu terminal utama maupun terminal bantu, dari posisi semula ke posisi kedua. Artinya jika posisi semulanya adalah normally open, maka dia akan berubah menjadi close atau terhubung. Namun jika posisi awalnya dia adalah normally close, maka ketika kontaktor ini berfungsi maka dia akan berubah menjadi open. Begitu ya. Jadi koil pada kontaktor disimbolkan dengan A1 dan A2. Penjelasan tentang kontaktor bisa teman-teman lihat juga di video saya yang satu ini ya. Silakan diklik. Kemudian komponen ketiga yang kita gunakan adalah komponen timer, atau teman-teman biasa menyebutnya dengan istilah TDR atau time delay relay. Time delay relay di sini berfungsi untuk memberikan jeda ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail apa fungsi timer di sini. Tapi secara umum fungsi timer di rangkaian ini adalah untuk memberikan jeda kepada rangkaian atau kepada pemilik rumah untuk mematikan genset
ketika sumber dari PLN telah hidup gitu. Jadi timer ini nanti awalnya akan memberikan informasi bahwa listrik dari PLN sudah menyala kembali. Jadi pemilik rumah memiliki kesempatan untuk mematikan genset secara manual supaya beban pada genset tidak lepas secara tiba-tiba, karena itu tidak bagus buat genset. Jadi pemilik rumah sebelum menggunakan power dari PLN nanti dia terlebih dahulu mematikan beban pada genset secara perlahan biar gensetnya tidak terjadi kejut gitu ya. Jadi fungsi timer ini prinsip kerjanya sama persis dengan kontaktor. Pada timer juga memiliki coil nanti akan memindahkan posisi kontaknya dari normally open menjadi close atau dari normally close menjadi open. Seperti itu ya. Pembahasan tentang timer ini lebih lengkap akan kita bahas pada video berikutnya. Baiklah teman-teman, saya rasa begitu ya penjelasan untuk komponen-komponen yang ada di sini dari MCB, kontaktor, dan timer. Sekarang kita akan langsung melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yakni penjelasan rangkaian dayanya. Jadi sebagaimana yang kita lihat di sini terdapat dua sumber ya. Sumber yang pertama dari PLN, sumber yang kedua dari genset. Kita akan mulai dari sumber yang pertama. Jadi teman-teman perhatikan sumber line yang berwarna merah ini ya. Line dari PLN ini masuk awalnya dari MCB, kemudian dari MCB dia keluar menuju ke input dari kontaktor PLN yang disimbolkan dengan simbol 1L1 ya. Kemudian dari kontaktor PLN dia keluar menuju output 2T1, keluar dari kontaktor kemudian masuk ke rumah. Di sini bisa kita langsung hubungkan ke MCB yang di dalam rumah ya. Kan biasanya ada MCB itu setelah kWh meter. Nah, jadi nanti kalau kita menggunakan rangkaian ini dari kWh meter, kita pakai MCB dulu, kemudian dari MCB masuk ke kontaktor, dari kontaktor masuk ke MCB lagi kalau bisa, kemudian dari MCB masuk ke instalasi dalam rumah. Kemudian netralnya langsung dari sumber PLN tidak melewati MCB, langsung netralnya masuk ke incoming yang kedua kontaktor PLN yang disimbolkan dengan 3L2, kemudian keluar menuju 4T2 dan langsung ke dalam rumah. Nah, ini rangkaian daya untuk sumber PLN ya. Kemudian yang kedua adalah rangkaian daya untuk sumber genset. Teman-teman perhatikan yang line warna hijau dan hitam. Jadi sengaja saya bedakan warnanya biar lebih mudah kita bedakan ya. Jadi mula-mula sumber dari genset kemudian masuk dari ke MCB. Masuknya dari bawah ya, sebenarnya harusnya dari atas saja ya. Tidak apa-apa, tidak mengurangi, semoga tidak mengurangi arti dari penjelasan ini. Masuk ke MCB, kemudian dari MCB masuk ke incoming kontaktor PLN. Kemudian dari kontaktor kemudian dia masuk menuju rumah dengan cara diparalel dengan output dari kontaktor PLN. Seperti itu ya. Adapun netralnya sama seperti sumber dari genset. Netral yang hitam ini masuk ke incoming nomor 2 dari kontaktor, kemudian dari kontaktor masuk di paralel dengan netral yang dari PLN. Baik teman-teman, mungkin itu penjelasan untuk rangkaian daya dari ATS ini. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yakni rangkaian kontrolnya. Jadi kita mulai dari sumber PLN. Sumber yang masuk ke input kontaktor PLN tadi juga diparalel menuju ke, coba perhatikan yang merah ini ya. Kemudian diparalel juga menjadi sumber untuk timer ya. Jadi sumber untuk timer itu adalah terminal yang pertama ini, dia nomor 7. Itu sebagai sumber pas. Kemudian sumber netralnya itu adalah nomor 2. Jadi sumber pasnya itu yang pertama di kiri,
Sumber netralnya itu yang pertama di kanan. Itu langsung diambil dari sumber netral ya. Kemudian selain ke sumber timer, dia juga kita jumper menuju ke incoming dari timer 1 ya. Incoming 1 dari timer maksud saya. Karena pada timer ini kan terdapat dua incoming ya. Terdapat dua buah kontak yang bisa kita gunakan pada timer ini. Jadi satu buah incoming yang memiliki dua output, yakni NO dan NC, dan incoming yang kedua juga memiliki dua output NO dan NC. Nah, pada timer ini kita menggunakan input yang pertama untuk kontaktor yang PLN. Kemudian kita lanjutkan ke rangkaian kontrol yang genset ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi output sumber dari PLN tadi kemudian masuk menuju ke timer untuk memberikan catu daya ke coil timer, kemudian juga kita jumper ke inputan timer 1. Kemudian output dari timer tersebut kita hubungkan ya. Jadi output di sini kan ada dua output nih, dua output timer, yang ada yang kiri, ada yang kanan. Ada 4 di atasnya ini ya. Jadi keempat terminal di atas ini adalah output dari timer. Dua buah output timer untuk input 1 sama dua buah output kontak untuk input yang kedua. Nah, pada input yang pertama kita menggunakan output NO yang sini ya, yang sebelah kiri ini. Output NO itu yang kemudian kita gunakan untuk menuju ke coil kontaktor PLN yang positif atau pas. Sedangkan untuk yang A1 atau netralnya kita ambil langsung dari netral. Jadi A2-nya dari NO timer dan yang A1-nya dari netral. Biasanya memang A1 adalah fase dan A2 adalah netral, tapi boleh kebalik karena ini adalah relay AC ya. Maksud saya kontaktor AC 220. Kecuali kontaktor ini adalah DC, maka sumber ke coilnya itu tidak boleh dibalik ya, harus sesuai. Kemudian itu untuk rangkaian kontrol kontaktor PLN. Yang kedua adalah rangkaian kontrol untuk genset. Jadi dari output dari genset, kemudian selain masuk ke input kontaktor genset, dia juga masuk menuju kontak normally close kontaktor PLN. Nah, dari kontak normally close kontaktor PLN, dia kemudian keluar menuju ke timer. Sebenarnya ini pada timer ini adalah output ya, tapi bisa kita gunakan, kita balik juga nggak masalah. Jadi kita masukkan ke normally close-nya timer yang out 2 ya. Input dan out 2. Jadi ini kan tadi kan yang input 1 sudah kita gunakan untuk PLN, yang input 2 sekarang kita gunakan untuk genset. Jadi kita setelah keluar dari NC kontaktor PLN, kontak bantu PLN, dia kemudian masuk menuju ke NC-nya timer. Kemudian dari NC timer dia baru masuk ke A2 atau ke coil kontaktor genset. Adapun A1-nya langsung diambil dari netral genset. Seperti itu ya. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang tadi adalah penjelasan untuk rangkaian kontrolnya. Sekarang kita akan bahas prinsip kerja dari rangkaian ini secara keseluruhan. Jadi rangkaian ini bekerja seperti ini ya. Kita misalkan kedua sumber ini berada dalam kondisi off atau dalam kondisi mati. Pada posisi off, maka semua komponen ini baik itu kontaktor maupun timer itu berada pada posisi off. Meskipun dia MCB A dan MCB A ini dia berada dalam kondisi on. Tapi kalau tidak ada sumber dari genset maupun dari PLN, maka dia tidak akan hidup. Sekarang kita umpamakan sumber dari PLN tiba-tiba hidup ya. Maka ketika sumber dari PLN ini hidup, maka kan ada arus nih dari L masuk ke MCB, dari MCB masuk ke input kontaktor 1, kemudian di jumper atau di paralel maksud saya dari sini menuju ke timer.
Maka ketika PLN mati, yang pertama kali hidup itu adalah timer ini ya. Timer. Jadi pada saat lampu dari PLN hidup, maka timer akan hidup dan menghitung selama beberapa saat tergantung dari setting user atau setting penggunanya ya. Misalkan saya atur di sini 2 menit. Maka ketika PLN hidup, maka timer ini akan menghitung selama 2 menit. Setelah 2 menit baru kemudian dia menyalakan kontaktor PLN. Ketika kontaktor PLN hidup, baru kemudian listrik dalam rumah kita akan menyala. Seperti itu ya. Jadi ketika listrik dari PLN hidup, kemudian baru timer akan mulai bekerja menghitung mundur sesuai dengan settingan pengguna. Yakni sesuai dengan settingan kita lah ya sebagai pemilik rangkaian ini. Setelah menghitung mundur sesuai dengan settingan kita, baru kemudian kontaktor PLN akan hidup. Seperti itu. Kemudian kita umpamakan, setelah beberapa lama sumber dari PLN kemudian mati. Apa yang terjadi pada rangkaian ini? Ketika sumber dari PLN mati, maka rangkaian ini akan off total. Tidak ada yang bekerja, baik kontaktor maupun timer. Disinilah letak semi automaticnya rangkaian ini, seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Karena memang rangkaian ini tidak full automatic. Ada istilah AMF ya, atau automatic main failure, itu ketika kita menggunakan genset yang memang bisa kita rangkai secara otomatis ya. Artinya ketika genset tiba-tiba mati, maka si genset, maksud saya ketika PLN itu mati, maka si genset itu akan start secara otomatis. Nah, pada rangkaian ini tidak seperti itu. Jadi ketika PLN mati, maka user harus menyalakan dulu gensetnya secara manual. Seperti itu ya. Jadi misalkan dari sini, sebelum MCBA ini kan ada genset nih. Nah, setelah user atau kita menyalakan genset, kemudian genset sudah running normal, belum dibebani, maka yang selanjutnya kita lakukan pada rangkaian ini adalah mengaktifkan E ini secara manual. Ya, mengaktifkan MCB-nya. Kemudian ketika kita aktifkan, kan otomatis dia ada arusnya mengalir dari output MCB ini. Dari output MCB kemudian masuk ke incoming kontaktor genset, kemudian juga masuk menuju ke normally close-nya kontaktor PLN. Dari normally close kontaktor PLN dia kemudian masuk ke incoming-nya timer, normally close-nya timer. Kemudian dari normally close-nya timer dia baru kemudian masuk menuju ke A2. Dalam kondisi ini maka kontaktor genset akan bekerja dan sumber power akan berpindah yang awalnya kontaktor PLN menjadi kontaktor genset. Seperti itu ya. Jadi di sini terdapat, saya bikin sebuah proteksi ya yang berfungsi untuk menghindari terjadinya short circuit antara sumber dari PLN sama sumber dari genset. Jadi kalau kita perhatikan kenapa output dari genset ini kemudian masuk dulu ke normally close-nya kontaktor PLN, itu berfungsi agar ketika kontaktor PLN ini hidup, maka kontaktor genset ini tidak akan pernah bisa hidup, seperti itu ya. Dengan begini tidak akan ada kondisi di mana dua-duanya on. Namun ketika kontaktor ini off, kontaktor PLN ini off, maka otomatis akan ada arus kan yang mengalir, karena ini kan NC. Sebagaimana yang kita ketahui, NC itu artinya ketika kondisi kontaktor off maka akan terhubung. Nah, baru pada kondisi ini sajalah maka arus akan bisa mengalir dari incoming 21 ini ya, NC ini 21 dan 22. Bisa keluar dari 22 menuju ke kontak NC dari timer kemudian masuk ke A1. Jadi sama halnya dengan kontaktor, timer ini juga ketika dia tidak bekerja maka pada kontak NC-nya akan terhubung. Itu sebabnya timer ini timer ini akan
berfungsi untuk menghidupkan genset meskipun kondisinya mati atau off. Seperti itu ya. Jadi ketika timer ini off dan kontaktor PLN juga off, baru dalam kondisi itu saja arus bisa mengalir dari sini ya, dari output MCB menuju ke 21, keluar dari 22, dari 22 menuju ke kontak normally close-nya timer, kemudian baru masuk ke A2 atau coil kontaktor genset. Jadi jelas ya perbedaannya. Kita lihat bahwa ketika kontaktor PLN hidup, maka kita tidak akan bisa menghidupkan kontaktor genset. Meskipun pada kontaktor genset itu, meskipun maksud saya ada sumber saat itu, meskipun saat itu ada sumber dari genset, dari PLN ada sumber, dari genset ada sumber. Dalam kondisi seperti itu hanya PLN yang akan dipilih oleh rangkaian ini, sedangkan dari gensetnya tidak akan hidup karena ada rangkaian interlock ini ya, interlock ini untuk safety. Namun ketika sumber dari PLN mati, maka secara otomatis seperti yang saya bilang tadi akan menghitung selama beberapa saat, baru kemudian kontaktor dari genset ini akan close sehingga sumber dari genset itu akan masuk dalam rumah. Jadi poin yang cukup penting dari rangkaian ini yang pertama tadi itu interlocknya, kemudian yang kedua adalah sebagaimana yang sempat saya bahas tadi bahwa sistem ini memungkinkan pengguna untuk mematikan beban secara perlahan, beban genset secara pelan ya, secara perlahan ketika memang sumber dari PLN itu mati. Umpama seperti ini. Misalkan dalam kondisi normal sumber dari PLN masih hidup, kemudian tiba-tiba dia mati. Kemudian genset nyala sesuai dengan penjelasan tadi. Kemudian genset sumber dari PLN hidup kembali. Nah, sebagaimana kita bahas tadi, ketika sumber dari PLN hidup, maka timer ini akan mulai menghitung mundur selama 2 menit umpama. Jadi saat itu harusnya ini ya, harusnya bisa kita tambahkan alarm ya untuk menandakan bahwa sumber dari PLN itu hidup. Ini bisa kita tambahkan pada rangkaian ini supaya nanti pemilik rumah itu tahu kalau sumber dari PLN sudah hidup gitu. Tapi meskipun sudah hidup, sumber itu tidak secara otomatis langsung menggantikan genset, tidak. Jadi dia menghitung dulu selama beberapa saat untuk memberikan waktu kepada pemilik rumah untuk mematikan genset dulu secara manual, mengurangi beban supaya beban pada genset tidak hilang tiba-tiba, karena itu kan tidak bagus buat genset ya. Jadi supaya gensetnya aman, dia matikan dulu beban. Setelah matikan beban, kemudian menunggu setting ini setting timernya berhenti bekerja, baru kemudian kontaktor PLN ini akan on. Di saat itu maka sumber dari awalnya dari genset akan berpindah ke PLN secara semi otomatis atau tidak full otomatis. Baiklah teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan tentang ATS ini. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas karena hanya mengandalkan gambar tanpa simulasi langsung ya. Oleh karena itu kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan melalui komentar atau melalui email kalau memang teman-teman mau bikin rangkaian ini. Mungkin itu saja penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.